Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dewi, saya dari kelas 10 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan dari pelajaran geografi. Pertama, saya akan menjelaskan definisi peta. Peta secara umum merupakan sebuah gambaran permukaan bumi atau benda angkasa yang digambarkan pada bidang datar dan gambar tersebut diperkecil atau diskalakan. Peta merupakan sebuah hasil pemetaan, yaitu merupakan proses pengukuran, penghitungan, analisis, dan penggambaran permukaan bumi. Selanjutnya, menurut ICA atau International Cartographic Association, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Selanjutnya, yaitu macam-macam peta. Peta mempunyai jenis, yaitu A. Jenis peta berdasarkan isi. Peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan semua kenampakan umum yang ada di permukaan bumi. Contohnya, peta fotografi, peta rupa bumi, peta dunia, dan peta korografi. 2. Peta khusus atau tematik. Peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan tema atau informasi tertentu di suatu daerah. Peta ini biasanya menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi. Contohnya, peta jalur transportasi, peta geologi, peta pemukiman kumuh, peta penyebaran flora dan fauna. Lalu yang B, peta berdasarkan skala. 1. Peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5.000 sampai 1:250.000. Kedua, peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. 3. Peta skala kecil, yaitu peta dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. 4. Peta skala geografi atau skala sangat kecil, yaitu peta dengan skala kurang dari 1:1 juta atau lebih. Lalu selanjutnya ada fungsi peta. Fungsi peta yaitu 1. Menunjukkan lokasi atau posisi relatif di suatu tempat di permukaan bumi. Kedua, menggambarkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Ketiga, menggambarkan objek di permukaan bumi seperti pulau, jalan, sungai, hutan, dan lain-lain. 4. Mengetahui kondisi suatu tempat, tanah, air, atau batuan. 5. Menyajikan data suatu wilayah. 6. Alat untuk menggambarkan keadaan suatu tempat. 7. Menggambarkan bentuk unsur-unsur di permukaan bumi yang disajikan. 8. Sebagai instrumen perencanaan pembangunan. Lalu yang terakhir yaitu 9. Pemetaan daerah rawan bencana. Selanjutnya ada proyeksi peta. Pengertian proyeksi peta yaitu proyeksi peta adalah upaya memindahkan garis-garis paralel serta meridian dari bidang lengkung atau globe ke bidang datar. Di dalam upaya tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kesalahan. Oleh sebab itu, diperlakukan cara supaya di dalam memindahkan bidang lengkung ke bidang datar tersebut dilakukan dengan meminimalkan keselamatan yang terjadi. Lalu ada proyeksi menurut bidang azimut. A. Proyek zenital atau azimutal. Bidang proyeksi
Zenital merupakan bidang proyeksi yang menyinggung daerah wilayah kutub, garis ekuator, dan daerah lainnya. Lalu B. Proyeksi silinder. Proyeksi jenis ini menggunakan tabung sebagai proyeksi, di mana selimut tabung bersinggungan dengan kulit bumi yang berbentuk bola. Metode ini sangat cocok untuk menggambarkan daerah yang luas di sekitar khatulistiwa atau lintang rendah. Lalu yang C, proyeksi kerucut. Proyeksi ini menggunakan kerucut sebagai proyeksi. Proyeksi ini paling tepat digunakan untuk memetakan daerah lintang 45 derajat atau lintang tengah. Nah, materi hari ini yang saya jelaskan sudah selesai. Maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih atas partisipasinya untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.